Saudara tahu per hari ini dosa itu apa? Dosa itu mulai dibungkus kecil-kecil supaya kita bilang begini, kalau tidak ketahuan itu belum dosa. Jadi seolah-olah dosa itu kalau ketahuan, diam-diam. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara, Minggu Advent dalam tradisi gereja selalu berkaitan dengan dua hal. Pertama, perenungan kita untuk memberi makna ketika kita dalam prosesi menuju pada perayaan Natal. Di minggu-minggu Advent ini setiap orang harus isi baik-baik dalam perasaan, iman, pikiran, apa yang harus saya siapkan untuk perayaan Natal kali ini. Yesus sudah lahir. Tetapi sekaligus di minggu Advent kita diarahkan untuk mempersiapkan diri berkaitan dengan kedatangan Yesus. Yang kita tidak tahu kapan dia datang. Sehingga ini masa yang serius sekali bagi orang-orang percaya menanti kedatangan Yesus. Yang anak sekolah saya mau tanya dulu, kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Yang sekolah. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena ya, gaya gravitasi. Jawaban itu benar kalau kita ikut ujian. Tapi jawaban lain ini lebih menggoda untuk kita melihat betapa besar kasih Tuhan. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena yang makan itu ada duduk di bawah. Iya. Oh, bisa begitu Pak Pendeta? Iya. Kenapa? Tuhan menciptakan alam semesta. Semua diciptakan lebih duluan, termasuk kelapa. Supaya ketika manusia ada, manusia tinggal menikmati semua yang sudah Tuhan siap. Bayangkan kalau waktu Tuhan menciptakan, dia lupa menciptakan gaya gravitasi. Semua kelapa ke atas. Mati sudah kita. Pertanyaan itu mengirim pesan kepada kita bahwa Tuhan mengingat umatnya. Sangat mengingat umatnya. Padahal waktu dia mengingat kita, apakah kita ingat dia? Belum tentu. Kita berdosa. Bahkan orang lebih peduli pada keinginannya sendiri, bukan pada apa yang Tuhan mau. Betapa besar kasih Tuhan, sehingga dia karena mengingat umat manusia, dia mau datang bagi kita. Tema yang ditetapkan oleh majelis, oleh Sinode KST hari ini adalah menanti Kristus dengan ketaatan. Pembacaan dua yang tadi sudah dibaca itu, saudara-saudara, saya membayangkan ada lagu lama, saya berharap di sini masih familiar dengan lagu itu. Refnya kira-kira begini, hendaklah engkau jaga-jaga. Saudara tahu lagu itu? Nah, kenapa suruh saya solo? 3, 4. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Kenapa? Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datang mandi. Kalau yang tahu lagu ini nanti sampai rumah bernyanyi sendiri ya, kita dengar khotbah dulu. Saya membayangkan kalau lagu ini kemudian menjadi bagian dalam refleksi kita hari ini. Kalau mempelai itu segera datang, lalu apakah yang saudara siapkan? Apa yang kita siap hari ini berkaitan dengan prosesi kita dan sekaligus menanti kedatangan. Pembacaan tadi mengajak kita saudara-saudara untuk merenungkan paling tidak ada 4 bagian yang menjadi bagian kita. Itulah minyak yang hari ini harus kita pakai dan kita siapkan. Yang paling pertama saudara-saudara, ketika kita membaca teks di dalam Kejadian, berkali-kali saudara-saudara kita temukan bahwa manusia jahat sekali. Ternyata manusia sudah tidak baik di hadapan Tuhan, tapi Tuhan begitu luar biasa mengasihi. Walaupun kemudian dia menghancurkan ini mereka yang jahat, tapi orang-orang baik itu, mereka yang bersahabat akrab dengan Tuhan Allah, dipelihara. Lalu minyak seperti apa yang ingin saya sampaikan pada saudara hari ini? Saya mau kasih tahu saudara begini, perjalanan bersama Tuhan adalah perjalanan untuk menemukan jawaban demi jawaban, bukan pertanyaan demi pertanyaan.
Kalau saudara mengaku berjalan dengan Tuhan, berjalanlah untuk menemukan jawaban-jawaban, bukan pertanyaan. Masih banyak orang Kristen per hari ini lebih banyak bertanya dan bukan menemukan jawaban. Pak Pendeta, nanti kapan Tuhan datang? Tidak perlu tahu. Kalau ada hamba yang bekerja pada tuannya, Tuhan bilang begini, saya jalan dulu Hamba yang setia, tugasnya hanya mengerjakan saja apa yang perlu dia kerjakan. Sapu rumah, pel, bersihkan halaman, habis itu dia duduk-duduk minum sedikit, tidak apa-apa. Hamba setia. Tuannya mau datang kapan saja, dia pun dia suka-suka dia mau datang. Tiba-tiba bel, pip, Tuhan datang, buka pintu, aman. Tapi saudara bayangkan kalau hamba itu tidak setia. Pemilik rumah belum jalan, dia WA kasih tahu bilang, sedikit lagi. Pas beliau baru keluar, dorang sengaja telepon, Papa ini ada tamu ini. Papa pulang jam berapa? Padahal dia hanya checking. Bayangkan kalau dia tidak kerja apa-apa, tiba-tiba yang punya rumah datang. Kaget kok tidak? Karena itu tidak usah bertanya kapan dia datang. Lakukan saja yang perlu kita lakukan. Dia mau datang kapan saja, ya terserah dia lah. Keputusan itu tidak diketahui oleh siapapun. Kenapa ini menjadi refleksi awal? Ada banyak pertanyaan yang harusnya Nuh berikan pada Tuhan. Nuh, buat kapal. Buat baterai itu, dia tidak bertanya, padahal harus ada pertanyaan. Tuhan, laut di mana? Danau di mana? Dia tidak bertanya. Nuh, buat dia berpetak-petak, buat dia berkamar-kamar ya. Nuh tidak bertanya, padahal harus ada pertanyaan. Kok kami hanya 4 kakak? Kenapa buat petak banyak-banyak? Nuh, buat dia bertingkat-tingkat, ada tingkat bawah, tengah, atas. Dia tidak bertanya, dia melakukan saja. Nanti ketika air bah itu datang, dia menemukan jawaban. Ternyata ini yang Tuhan maksudkan. Tugas dia hanya taat. Tugas dia hanya taat. Waktu air bah datang, dia bilang, oh ini yang Tuhan maksud. Saya menemukan jawaban. Waktu dia buat bertingkat-tingkat, dia tidak tanya. Tapi ketika binatang-binatang itu mulai masuk, sapi masuk, ayam masuk, babi masuk, baru dia bilang, betul, ini ternyata harus bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau di samping Nuh punya kamar itu langsung kandang babi. Betul kok tidak? Jadi dalam perjalanan itu baru ditemukan jawaban. Kenapa buat kamar-kamar? Dia buat saja. Nanti singa masuk, harimau, ular, lebah, baru dia bilang, betul, ini harus kamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah, itu keluar datang dia subangka-bangka kan. Jadi perjalanan bersama Tuhan, perjalanan menemukan jawaban demi jawaban. Saya mau tanya saudara-saudara, sementara bertanya terlalu banyak apa? Ada orang ini bertanya di saya terlalu banyak. Saya berhenti bertanya dulu. Saya juga tidak tahu semua. Orang pintar mana yang bisa jawab semua? Saudara-saudara tahu, kepintaran itu selalu ada batas. Pintar itu ada batas. Betul ke tidak? Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh saja begitu, dia mengalir saja itu. Iya, pintar itu selalu mengerucut ke satu hal. Saudara kalau sakit, mungkin di sini ada dokter, izin. Saudara kalau sakit, saudara ke rumah sakit, kan pergi duluan di bagian umum. Waktu periksa-periksa kita, oh ini sakit telinga, Pak pergi ke sana, bagian telinga. Kita pergi sampai di telinga, dia bilang, oh ini telinga bagian kiri, Pak pergi ke yang telinga kiri. Sampai di telinga kiri dia bilang, oh ini genderang telinga, Pak pergi ke situ. Kepintaran makin mengerucut pada satu hal. Tidak akan ada orang memberi kepuasan untuk menjawab apapun pada saudara dalam kerisauan hati saudara. Tapi berjalanlah bersama Tuhan dan temukanlah jawaban demi jawaban seperti yang dulu alami. Berbuah dari sebuah ketaatan. Amin. Saudara taat. Kenapa lihat saya? Manusia sering ditempatkan pada 3 kondisi. Pertama, manusia sering ditempatkan pada kondisi di mana dia mau, Tuhan juga mau. Pernah alami? Waktu kita mau sesuatu, Tuhan juga mau. Pernah alami? Saudara bersuka cita, saudara berbahagia kan? Kepingin bersaksi di mana-mana. Pak Pendeta, Tuhan itu terlalu baik, Pak Pendeta. Aduh, terlalu baik. Pada waktu kita mau dan Tuhan juga mau. Tapi ingat, ada kondisi kedua. Kondisi di mana kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Saudara mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Ada keluarga-keluarga baru yang sudah menikah, beberapa tahun tidak ada anak. Mereka rindu ada anak, tidak dapat.
Waktu kondisi di mana mereka mau dan Tuhan tidak mau, apa yang akan saudara pikirkan? Saudara kecewa dengan Tuhan kan? Saudara marah-marah. Saudara banding-banding, Tuhan kenapa itu manusia? Pemalas gereja, tapi ya Tuhan kenapa dia? Kita marah dengan Tuhan. Kalau kita mau, tapi Tuhan tidak. Tapi kondisi ketiga ini, ada kondisi di mana Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Pernah alami kok tidak kalau Tuhan mau kita tidak mau? Pernah alami kok tidak? Banyak. Contoh, kalau kita sementara marah orang, saudara pernah marah orang kok tidak? Di sini ada orang yang saudara tidak suka? Ada kok tidak? Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna apa coba? Saudara lagi benci dia karena dia menyakiti hati saudara. Iya kan? Sakit hati. Saudara pernah sakit hati kah? Saya lihat ini memang banyak yang muka sakit hati ini. Saudara sakit hati dengan seseorang, lantas Tuhan bilang begini, hehehe, ampuni dia. Ini Tuhan mau suruh kita ampuni. Tapi kita lagi sementara marah. Berani ampuni? Kondisi itu membuat kita tertekan sekali. Saudara bayangkan kalau ada satu orang kita tidak suka, terus dia tiap hari duduk di kita pemuka begini. Itu macam ke listrik padam, AC mati semua itu. Iya. Makanya saudara-saudara, ketaatan kepada apa yang menjadi perintah Tuhan itu yang akan menolong kita melewati tiga kondisi ini. Kondisi di mana kita mau Tuhan mau, kita mau Tuhan tidak mau, dan ketika Tuhan mau tapi kita tidak mau. Kata kuncinya satu, apa itu? Ketaatan. Tugas Anda melakukan. Dalam tata ibadah kita disebutkan tadi, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang. Nah, ini hamba Tuhan semua. Harusnya hari ini saudara berkata, saya juga hamba Tuhan. Tuhan, jadi. Banyak kali kita tidak begitu, saudara. Kami di Kupang tuh ada orang yang sedikit-sedikit dia bilang, saya kalau kiri betul Pak. Nanti bor kanan lagi. Saya kalau baik itu lebih baik dari malaikat Pak. Tapi kalau saya sudah marah, itu Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelas ini. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kondisi tidak taat, ya taat saja. Dalam banyak bagian tuh bapak-bapak tuh kadang-kadang dengan gaya sekali. Saya kalau sudah AA, saya kalau sudah BB. Yang AB itu anak TK. Di sini ada TK. Coba pagi-pagi lewat kalau mereka sekolah. Mereka kan hafal huruf A, B, BA dibaca ba. Jadi kalau sebentar pulang papa bilang, saya kalau sudah AA, tanya beliau, TK di jangan. Itu tanya kita tambah masalah nanti. Ketaatan. Saudara tahu, peristiwa Nuh dimulai dari kejahatan manusia yang sudah benar-benar merasa Tuhan tidak ada lagi. Sekehendak hatinya dia mau melakukan apa saja, bahkan terang-terangan. Saudara tahu per hari ini dosa itu apa? Dosa itu mulai dibungkus kecil-kecil supaya kita bilang begini, kalau tidak ketahuan itu belum dosa. Jadi seolah-olah dosa itu kalau ketahuan. Diam-diam. Padahal anak sekolah minggu ajar kita lagu yang sederhana. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? Karena Bapa di sorga. Hati-hati gunakan. Amin kok. Nah itu. Pulang menyanyi itu lagu, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Supaya kita tahu bahwa kita butuh hati-hati di situ. Amin. Saudara-saudara, betapa seriusnya itu. Karena itu, Tuhan Yesus juru selamat itu dalam ketaatannya kita kepadanya. Tuhan itu bukan sekedar jalan, tapi dia sekaligus menjadi tujuan. Dia bukan sekedar jalan, tetapi sekaligus menjadi apa? Kalau dia sekedar jalan, saudara datang ke Immanuel, saudara kan ikut jalan kan? Waktu saudara sudah masuk di sini, itu jalan masih penting bagi saudara. Dia sekaligus menjadi tujuan. Jadi di mana kita tinggal, dia Tuhan itu ada sama-sama dengan kita. Terjagalah hidup kita. Saya pakai contoh. Rumah tangga itu kalau bertengkar, di sini rumah tangga pernah bertengkar? Pernah kok? Terus-terus? Oh tidak ya? Tiap hari saja.
Rumah tangga itu kalau bertengkar, jangankan Tuhan, pendeta sampai saja tiba-tiba mereka damai. Istri suami sementara bertengkar, tiba-tiba pendeta bilang, "Salam." Dorang dua langsung "Salam Bapak, aduh salam Mama, aduh mari. Aduh sayang, mari ini, aduh salam." Itu baru pendeta. Apalagi kalau Tuhan ada tinggal bersama-sama di dalam rumahnya. Setiap kali suami mau tampar istri, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak, itu pentingnya Tuhan ada dengan kita. Untung baik Tuhan. Setiap kali istri mau maki suami, "Papa, untung Tuhan ada." Tapi kadang-kadang dia maki dulu. Sudah maki, ada pendeta situ, "Aduh, ampun. Ini hanya di mulut Bapak, di hati tidak." Omong kosong sudah. Alkitab bilang apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari. Di sini ada yang biasa maki? Ada? Ada kok tidak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Jangan makilah. Maki untuk apa? Saya suka kasih pengertian begini. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ, omong dia untuk apa? Kalau ada anak kecil, dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima kan? Dia belum mengerti kan? Anak kecil itu kalau dia mandi habis, dia punya papa mama, punya tamu ada, biar dia tidak pakai apa-apa, dia bisa keluar, dia jalan-jalan begini, tidak ada masalah kan? Kan dia belum mengerti. Tapi coba dia punya bapak, coba mandi habis terus ibu-ibu ada latihan lagu, baru beliau keluar ya. "Hai besti." Wah, itu bisa jadi masalah. Taat saja. Taat. Manusia itu sangat rindu untuk hidup sebebas-bebasnya. Bahkan sepertinya kalau Tuhan baik itu kalau ikut dia punya mau. Orang yang baik itu kalau ikut dia punya mau. Saya mengalami sejumlah hal. Berkhotbah ketika orang tidak suka, dia akan protes. Dia akan cari gitu, "Pak, kenapa gini?" Tapi saya suka tanya, "Anda mengerti?" "Iya, mengerti cukup." Karena yang akan merubah saudara bukan saya. Tuhan merubah saudara. Kalau manusia paksa rubah manusia, yang terjadi hanya sebuah kemunafikan. Di Palu ini, di Emmanuel, ada kok tidak istri-istri yang larang suami merokok? Ada? Ya. Papa tidak boleh merokok. Memang beliau tidak merokok di rumah. Waktu keluar, gas atau rem? Oh tahu ya, gas. Nanti pulang 200 meter dekat rumah, beliau langsung terus cuci tangan. Papa kenapa begitu? Virus sekarang nih mama tidak kelihatan. Munafik. Tuhan rubah, bukan kita yang rubah. Amin. Karena itu saudara, saya kira tema ini serius, menanti Kristus dalam ketaatan. Tugas kita tuh taat saja. Taat saja, lakukan saja yang Tuhan perintahkan. Itu cukup. Tapi yang kedua, saudara, kalau kita baca di bagian tadi dia kasih tahu. Pertama Petrus dia mulai dari begini, waspadalah. Minyak yang kedua itu saya sebut sebagai kewaspadaan. Waspadalah. Bang Napi bilang waspadalah, waspadalah. Kejahatan timbul bukan karena ada niat pelaku saja, tapi juga karena ada waspada. Waspadalah itu berarti berhati-hatilah kamu. Berjaga-jagalah. Kalau mau bicara sesuatu, pikir duluan baru bicara. Jangan ngomong habis baru berhati-hati. Lukas pasal 12 Tuhan ajar murid-murid. Dia bilang begini, waspadalah. Berhati-hatilah. Dia kasih tahu terhadap apa? Terhadap kemunafikan orang Farisi. Saya suka itu kalimat kecil. Terhadap kemunafikan orang Farisi, kenapa? Karena mereka yang disebut Farisi paham terhadap apa yang disampaikan di dalam kitab suci. Mereka pengajar yang luar biasa. Tuhan bilang waspadalah. Kalau orang tidak tahu dan kemudian dia melakukan kesalahan, mungkin masih bisa diterima, mungkin. Tapi ini yang tahu baru dengan sengaja dia melakukan itu. Waspadalah. Karena itu orang yang pura-pura baik biasanya lebih jahat daripada orang jahat. Karena dalam kebaikannya dia merancangkan kejahatan dan kehancuran.
Tuhan akan datang segera, karena itu waspadalah. Minyak itu harus selalu tersedia di dalam lampu kita. Tuhan harus menemukan saya dan saudara dalam kedatangannya ketika kita sementara berdoa dan menanti Tuhan. Tuhan datang tidak boleh menemukan kita sementara TikTok. Kalau Tuhan datang, anak-anak Tuhan sementara bilang begini, puji Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan datang pasti bilang, woi bahaya. Waspadalah. Berhati-hatilah. Berjaga-jagalah. Ulang. Hendaklah engkau jaga-jaga, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki. Waspadalah. Paling tidak kita waspadalah. Kalau kita sudah, ya sekarang kita tidak bisa omong orang tua akan mati duluan, belum tentu juga. Kadang-kadang yang sakit orang lain, yang mati orang lain. Kadang-kadang yang tua masih baik-baik, yang muda sudah. Jadi waspadalah. Jaga diri. Kalau tidak, saudara-saudara, kalau orang tidak waspada, dia akan kedapatan sementara tidak menyiapkan apa-apa bagi kedatangan Tuhan. Saudara, Tuhan butuh hati yang terbuka. Ada satu waktu, satu keluarga bikin lomba selama 1 tahun. Lomba itu sederhana, yaitu lomba membuat palungan. Anggota keluarga semua ikut, papa, mama, anak-anak ikut lomba membuat palungan. Itu palungan itu terbuat berisi jerami. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik, dia boleh ambil satu jerami taruh di dia punya palungan. Dia bangun pagi langsung berdoa. Baik atau tidak? Baik, boleh ambil satu taruh. Bangun pagi lihat keluarga, lihat papa mama, shalom papa mama. Baik atau tidak? Baik, ambil satu taruh di situ. Dia lihat ibu lagi sementara cuci pakaian, dia bilang, mama, saya cepur. Baik atau tidak? Ambil satu. Taruh. Tapi waktu dia taruh tangan dalam saku, ada 20.000 dia isi sendiri di sini. Baik atau tidak? Kalau tidak baik, dia harus ambil dari dalam palungan itu kasih keluar. Ini lomba sampai 24 malam Desember. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus masuk. Terus orang tunggu kira-kira Tuhan mau tidur di palungan yang mana. Semua was-was. Tapi Tuhan duduk saja. Terus kepala keluarga tanya, Tuhan, kami ini kan ada buat lomba. Dia cerita sedikit, terus dia bilang, kira-kira Tuhan mau tidur di yang mana? Mana yang menang Tuhan? Tuhan Yesus jawab begini, saya akan tinggal di dalam rumah ini. Saya tidak akan memilih satu palungan pun di antaranya. Saya mau tinggal di rumah ini. Kok kenapa? Saya mau tinggal di sini karena semenjak kamu berusaha untuk membuat palungan ini, yang marah-marah dalam rumah sudah tidak ada. Yang malas-malas sudah tidak ada. Yang makan langsung makan baru sadar, belum berdoa, itu sudah tidak ada. Ini rumah menjadi rumah yang layak untuk Tuhan tinggal di dalamnya. Amin. Karena itu saudara-saudara, waspada. Kalau tidak kita akan kelihatan munafik. Betapa tidak eloknya orang-orang Kristen itu kalau munafik. Saya mengajar ilmu berkhotbah, orang tanya saya, pendeta, yuk khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong bagaimana, buat begitu. Jangan omong lain, buat di sini ada apa? Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain, buat lain. Ada yang bahkan pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Beda-beda. Saudara kalau mau tahu kami pendeta-pendeta, penatua diaken ini baik atau tidak, jangan tunggu waktu kami pimpin ibadah kelompok. Itu baik semua. Tapi coba tinggal dengan dia di dia rumah.
2 minggu saja. Saudara akan temukan asli. Asli kok tidak? Asli. Kadang-kadang kita ini lebih banyak di pencitraan. Kepingin buat yang baik supaya orang lihat, wih. Ada keluarga-keluarga yang kalau pergi ke acara nikah tuh pakai pakaian seragam, masuk sengaja angkat tangan lah begini. Kelihatan aduh. Tapi di rumah, aduh. Di Palu sini ada yang begitu. Itu yang fam apa? Jangan omong itu, bahaya nanti itu. Jangan bikin pencitraan. Kalau baik itu baik saja. Itu lebih baik. Kalau tidak, saudara-saudara, kita pencitraan saja, tidak baik. Waspadalah supaya kita tidak munafik. Apa ada saja kita punya. Makin jujur dan diri sendiri itu baik. Kadang-kadang kita hidup terlalu ikut apa yang orang lain pikirkan dan bukan apa yang Tuhan pikirkan. Mau beli motor, saya pakai pikir nanti orang-orang buat apa. Mau beli baju saja masih pikir orang-orang nanti bilang apa. Mau gunting rambut, orang-orang nanti. Jadi semua tentang orang-orang, bukan tentang Tuhan. Kadang-kadang dia tidak bisa bikin pesta, tapi paksa diri bikin pesta. Utang sana sini, besok pagi petugas koperasi datang baru dia sembunyi di sini juga ada petugas koperasi. Itu harian atau mingguan itu dia. Lebih jujur terhadap kita pun toh. Saudara-saudara, ada satu bapak dan dia pun anak beli kuda di pasar. Dorang dua senang-senang pulang tarik ini kuda lewat satu kampung. Orang kampung yang lihat, orang kampung bilang, aduh, itu bapak dan dia pun anak pun bodoh. Kenapa? Ada kuda tapi jalan kaki. Oh iya, papa naik. Saya jalan. Sampai kampung sebelah, orang kampung bilang, itu bapak itu tidak ada hati kasih. Kenapa? Bisa dia duduk enak-enak di atas kuda, suruh anak jalan kaki. Betul. Anak, kau naik, bapak jalan kaki. Sampai kampung sebelah, orang kampung lihat, orang kampung bilang, itu anak tidak tahu diri, betul. Kenapa? Masa dia duduk di kuda, suruh dia punya bapak yang jalan kaki. Betul. Bapak, kita dua naik sama-sama. Waktu orang dua naik itu kuda sama-sama sampai kampung sebelah, orang kampung yang lihat bilang begini, itu bapak dari anak-anak punya hati sudah mati, betul. Kok kenapa? Kuda sudah capek begitu, don dua masih naik lagi. Terakhir betul, bapak, kuda sudah capek bapak. Jadi kita dua pikul saja ini kuda. Waktu orang dua pikul ini kuda sampai kampung sebelah, orang kampung tidak bicara lagi. Orang hanya bilang, hidup hanya ikut apa yang manusia pikirkan. Ada majelis jemaat, ada jemaat yang pemalas gereja, tapi dia karena sudah ditelepon datang dia bilang, wih, hari ini hadir. Ih, pendeta sudah telepon lagi. Jadi dia datang itu kan perasaan dengan orang. Di sini ada yang begitu. Ada. Nah itu. Saya mau tanya dulu, kenapa ibadah di sini lebih banyak mama-mama? Bapak-bapak kurang. Ini mama janda semua. Atau tidak? Tidak kok? Bapak. Pertanyaan penting itu. Saya suka bilang di mana-mana, ini bapak-bapak orang pemalas gereja. Bukan bapak-bapak, iya ini rajin semua. Yang itu bapak-bapak orang itu. Orang itu tidak gereja. Nanti pendeta pergi bilang, bapak, kenapa bapak tidak gereja? Dia bilang, bapak pendeta, waktu bapak kasih nikah kami, saya dan mama, itu kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama sudah pergi, itu sama dengan papa juga. Ini bapak saya. Ibu-ibu juga sama, ibu-ibu ini sama juga. Setel cantik-cantik begini datang gereja jalan sendiri. Pendeta tanya, ibu, suami? Tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa nikah dengan dia? Waspadalah. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu, waspada. Ya. Memang waspada itu penting, tapi waspada itu juga ukur-ukur. Saya ingat saudara-saudara, minggu lalu saya 2 kali datang ke Morowali. Datang tanggal 30 November, tanggal 1. Terus tanggal 6 saya datang lagi. Tanggal 2 itu saya ke Surabaya, terus ke Pangkalan Bun tanggal 3, pulang Kupang tanggal 4, tanggal 6 saya ke Morowali. Transit di Surabaya, karena pesawat dari Kupang itu jam 6, ya setengah 7 lah. Sementara terbang dari Surabaya ke Makassar itu jam 12, saya sudah lapar. Saya pergi makan. Makan begini, datang satu ibu sama anak laki-lakinya. Dia lihat saya begini, ibu orang tua ya. Kalau ibu muda pasti saya yang lihat dia, bukan dia yang lihat saya. Ini ibu lihat terus datang, Pak Pendeta. Oh iya, Pak Pendeta Yandi. Aduh, senang sekali, bla bla bla. Terus kami bercerita, ini ibu dari Kendari. Kami bercerita, terus rupa-rupanya ini ibu rindu sekali mau bayar saya punya makanan ini.
Jadi diam-diam ibu pergi ke kasir mau bayar, sudah dibayar pak, ibu sudah dibayar. Bisa dikembalikan uangnya? Tidak bisa. Aduh, itu Pak Pendeta semua. Ini orang agak kaget. Ceritanya hanya begitu, tapi saudara tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Semua orang yang makan di situ, itu ternyata makan habis baru bayar. Hanya saya seorang diri yang pesan habis mau jalan duduk, dia bilang bayar dulu pak. Kenapa yang lain itu makan habis baru bayar? Pak Yandi ini sebelum makan harus bayar dulu. Saya curiga dia waspada dengan saya punya muka. Pas dia lihat-lihat muka begini ini, aduh, ini bayar dulu pak. Wih, ini bahaya bahaya ini. Jadi waspada itu juga jaga-jaga jangan sampai kasih tersinggung orang. Kadang-kadang kita terlalu waspada sampai bikin tersinggung orang. Orang datang betul-betul mau cari sesuatu, kerja kah atau minta makan kah, kita hati-hati zaman sekarang nih pak. Aduh, semua orang repot. Kadang-kadang kita ini punya kebaikan hanya terjadi pada saat Natal dan Paskah. Pada waktu Natal itu tiba-tiba orang baik banyak sekali. Bangun pagi ada nenek-nenek lewat bawa pepaya, kita bilang, nenek kemana? Pasar. Buat apa? Jual. Aduh nenek. Nenek duduk. Nenek minum apa? Ya terserah ibu saja. Bilang teh, kopi, bir, wine. Nenek bilang sih. Nenek bilang saya wine saja. Kita kasih dua, nenek minum kasih habis terus nenek mau pulang. Iya, nenek pulang kemana? Dia sebut satu tempat. Nenek pulang dengan saya jalan kaki. Jangan jalan kaki. Apa? Grab. Grab datang ambil nenek bawa pulang. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Papa yang lihat, papa bilang, mama, ya, mama, kenapa? Lupa nenek sudah datang lah. Ini nenek dari mana? Memang ini nenek ini suka bikin kacau kita pun keluarga. Di sini ada nenek-nenek begitu juga. Ada saya protes banyak panitia hari besar ke gerejawi. Mereka suka bikin acara yang bagus sekali. Biasanya mereka catat yang penerima diakonia. Pas ibadah begini, warta mimbar disampaikan. Bagi para penerima diakonia supaya bersabar sebentar. Setelah ibadah ini. Yang sehat-sehat semua sudah pulang, tinggal yang sakit-sakit. Baru dorang mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe kan sakit, dia jalan begini datang. Dorang ambil diakonia kasih. Kan nenek setengah mati. Terus nenek kita foto dulu, nenek kita foto dulu. Saya mau tanya kita dulu. Panitia, kira-kira kalau antar langsung ke rumah bisa atau tidak? Antar ke rumah bisa atau tidak? Bisa ya? Kalau misalnya untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa atau tidak? Lalu kenapa panggil saya pun nenek datang sini? Saya pun nenek ada masalah, saudara tanggung jawab. Waspada. Kadang-kadang yang kita melakukan baik saja waspada. Saudara butuh waspada. Di dunia ini kita buat baik saja orang bisa omong kita. Di gereja, di kantor, ketika ada majelis mau rajin, ada pegawai mau rajin sedikit, saya baru bilang, banyak yang urus ini negara. Tidak usah bikin diri inti lah. Waspadalah. Kadang-kadang bikin lemah kita ini kita pun teman. Itu baru kedua, masih 2. Tidak apa-apa kok. Tidak, kalau saudara marah juga saya memang harus 2 baru. Ketiga, menjaga kekudusan. Hendaklah kamu kudus, karena Tuhan adalah kudus. Waktu bicara tentang kekudusan, dia bicara tentang relasi pribadi dengan Tuhan. Kenapa orang harus kudus? Jawabannya karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Ingat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Di hadapan manusia, kita dapat seolah-olah menjadi kudus. Terlalu gampang bagi seorang pendeta menjadi kudus di hadapan saudara-saudara. Terlalu gampang. Tapi siapakah saya ketika tidak ada satu pasang mata pun melihat saya? Siapakah saya? Kekudusan urusan di sini. Di mana Tuhan tahu betul siapa kita. Kudus. Kudus itu menjadi sesuatu yang paling tinggi dalam perjalanan hidup orang-orang percaya, karena di situ kesatuan dengan Tuhan. Ada orang bisa beraktivitas rohani dengan sangat banyak kelihatan rohani, dia menyanyi lagu rohani,
aksesoris rohani banyak, pelayanan banyak sekali, tapi belum tentu dia bersatu dengan Tuhan. Karena soal apa? Kekudusan. Saudara, di sini terang, di luar gelap. Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Bisa? Apakah kita di terang bisa lihat orang di gelap? Tapi kenapa seringkali orang-orang yang sudah di terang kembali ke kegelapan? Itu pertanyaan serius. Kepada remaja GKST Klasis Palu, bicara tentang kekudusan bulan apa? Bulan Oktober kali. Bulan Oktober ketika saya datang. Saya kasih tahu, orang yang tinggal di tempat terang dan dia pulang ke gelap itu seringkali terjadi karena dia suka begini, dia suka begini. Itu apa itu? Itu apa itu? Intip. Bahasa Kupang bilang malui. Di sini bilang intip. Di sini ada yang suka intip-intip. Ada yang suka intip-intip di sini. Nah itu. Ini hari tanggal 11 Desember, 20 hari lagi kita 31. Biasa gereja 31 tuh di daerah kami biasa jam 6 sore, setengah 7 malam. Wih, kita datang, teduh sekali dan bayangan-bayangan masa lalu itu mau kita lepaskan. Kita masuk gereja diiringi lagu apa, instrumen lagu teng 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 teng. Terus ada yang baca puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari ini. Rasa kok tidak? Nah, kenapa bilang tidak rasa? Terus bla 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 dia omong, terus dia bilang begini. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama-sama dengan perginya tahun lama. Tahun baru. Hidup baru. Semangat baru. Yang sudah pegang kertas, mari kita tulis catatan. Wih, kita mulai tulis. Ada yang 5, ada 10. Pakai menangis. Dia bungkus rapi-rapi. Keluar juga tidak langsung bakar. Pakai prosesi menyanyi. Mampirlah dengar doa. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Di sini ada yang begitu. Bapak-bapak atau ibu-ibu? Majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Jadi saudara-saudara, karena kita tidak menyerahkan diri kita utuh kepada kekudusan. Kita suka. Memang mata ini, hati-hati Pak. Ada teori bilang, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami bapak-bapak, kami laki-laki, kami suami-suami ini kalau duduk sama-sama tiba-tiba seorang perempuan cantik lewat, masuk begitu, itu serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di situ dan lihat akan jadi masalah, itu perempuan cantik lewat, kami punya kepala tetap saja begini. Hanya mata yang pindah. Tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona kalau duduk sama-sama ada laki-laki ganteng masuk, mereka biasa-biasa, standar saja, tidak histeris. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek, tas agak besar, sepatu agak tinggi. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu kawan di sebelah dia pakai siku bilang. Yang sebelah lihat dia pakai bibir bilang. Kadang-kadang 3, 1, 2. Di sini ada. Ada juga. Dia ada di sini. Biasa pakai baju warna. Jadi kadang-kadang kita mau dengar khotbah pun gara-gara itu, kita langsung memang ini waspada dan jaga kekudusan ini penting sekali. Amin kok. Amin Jadi saudara-saudara, mari kita jaga itu Sudah terakhir, sudah keempat. Saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara, keempat minyak kita supaya kita jaga-jaga Tuhan datang. Minyak keempat adalah peliharalah kasih persaudaraan. Amin kok? Keluarga-keluarga di sini aman-aman? Suami istri aman? Kakak adik aman?
Ipar-ipar aman? Kenapa makin menurun? Mertua dengan menantu di Palu aman? Ya, peliharalah kasih persaudaraan. Bagaimana relasinya? Saya kasih tahu saudara, dalam kekudusan tadi, semakin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan saudara-saudara. Karena siapa mengasihi Tuhan, dia mengasihi dirinya dan mengasihi orang-orang lain. Kenapa saya harus mengasihi beliau? Karena dia bukan tumpukan material biasa. Pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Jadi kalau saya mengasihi seseorang, karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Dia bukan material biasa. Baik terhadap orang baik yang melakukan yang baik pada kita, maupun mereka yang jahat. Kenapa? Karena dia juga bagian dari apa yang Tuhan ciptakan bagi kita. Seberapa seriuskah ini, saudara? Terlalu serius. Jarang sekali kita bertengkar dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Kita lebih banyak bertengkar dengan orang-orang yang kita kenal. Saya bilang kepada banyak suami, saya bilang, suami, Anda mungkin bertengkar dengan teman kantor, tapi jangan coba-coba bertengkar dengan istri. Engkau tertekan 5-6 kali lipat. Teman kantor habis kerja kantor atau di kantor saudara bisa fokus pada pekerjaan saudara, tidak usah pergi ke dia punya ruangan, jam istirahat masing-masing, Anda aman. Tapi coba kalau kita bertengkar dengan istri, kita tidur, bangun, dia di sebelah, belum sisir rambut loh. Kita ke dapur, ada dia di sana. Ke ruang tengah, ada juga dia. Ke ruang tamu, dia punya foto paling besar baru lihat gitu. Wih, itu kalau kita tidak jaga hati, kan itu peliharalah kasih. Kita akan lebih banyak berurusan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Tadi malam dengan kelompok 15, saya bilang begini, Mazmur 133. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika orang hidup rukun bersama. Mazmur 133 itu saya suka sekali baca ayat pertama dan bagian terakhir dari Mazmur itu. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika orang hidup rukun bersama. Kenapa? Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi kalau kita pelihara kasih persaudaraan yang baik, ada berkat atau tidak? Kasih persaudaraan rusak, berkat ada atau tidak? Tidak. Karena ketika saudara ingin memberi, saudara hanya akan memberi kepada mereka yang saudara kasih. Kalau saudara tidak mengasihinya, betapa hati saudara tidak rela untuk itu. Mazmur 133 itu ada legenda di baliknya. Legenda adalah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, itu tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu dia begini. Ada satu orang tua mati, meninggalkan 2 anak laki-lakinya. Satu bidang tanah pun ditinggalkan. 2 kakak adik ini mengelola satu bidang tanah itu dengan baik. Kedua anak ini, satu menikah, punya istri, punya anak-anak, tapi yang satu tidak menikah. Pada waktu panen gandum, hasil itu dibagi 50-50. Secara adil, 50%, 50%. Malam ketika masing-masing sampai di rumah, yang beristri dan ada anak ini dia bilang begini, tidak adil. Tidak adil kalau dibagi 2. Saya punya istri, saya punya anak-anak. Kalau saya susah, istri dan anak-anak saya bisa menolong saya. Tapi saya punya saudara, dia sendiri. Bagaimana kalau dia kekurangan gandum? Malam hari itu secara diam-diam, dia ambil 100 karung gandum, dia taruh di lumbung dari saudaranya. Tapi saudaranya yang tidak menikah itu berpikir begini, tidak adil. Tidak adil kalau dibagi 2. Kenapa? Saya hanya seorang diri. Saya tidak butuh gandum yang terlalu banyak. Tapi kasihan saya punya saudara. Dia punya istri, dia punya anak-anak. Dia butuh lebih banyak. Malam itu secara diam-diam dia ambil 100 karung gandum, dia taruh di lumbung saudaranya. Waktu pagi dua-dua lihat tumbuh, tidak ada yang kurang. Malamnya dicoba lagi. Yang satu bawa 100 karung gandum, yang satu bawa 100 karung gandum. Mereka ketemu di tanah lapang, mereka kaget. Mau kemana? Ini 1 jutanya. Lu gimana? Kita bawa gandum mau taruh karena alasan ini. Dorang 2 kakak adik menangis di situ. Dorang berpelukan, dorang menangis di situ.
Tuhan Allah di surga lihat, bilang kepada malaikat-malaikat Tuhan bilang begini, lihat, sungguh alangkah baik dan indahnya kalau orang bersaudara hidup rukun Saya mau kasih tahu saudara, setan tahu kalau kita bersatu dia kalah. Karena itu ada banyak cara setan pakai untuk buat kita tidak bersatu. Apakah cara-cara itu kelihatan jahat dan tidak? Tidak. Semua kelihatan baik. Setan ini sekarang juga pakai cara-cara baik. Saya mau tanya, kalau misalnya saya dan siapa ya, Winda, kami dua ketemu di jalan, kami dua tidak bertegur sapa, terus saya bilang begini, kok dia sapa? Terus Winda juga bilang, oh, lu juga sapa? Kira-kira kami bisa baku damai atau tidak? Bisa atau tidak? Tapi kalau misalnya kami dua tidak bertegur, terus saya pikir, saya salah apa sampai Winda tidak tegur saya? Winda pikir, saya salah apa Pak Pendeta tidak tegur saya? Kira-kira kami bisa berdamai atau tidak? Kenapa? Karena dua-dua rasa diri salah. Masalah dalam gereja ini biasa terjadi karena semua rasa diri benar. Amin. Immanuel ada. Semua benar. Ini dibusoang. Coba rendah hatilah. Kadang-kadang kita ini bukan saling mendengar, tapi menunggu waktu bicara. Omong cepat kok saya omong. Tidak. Apa yang terlalu? Bapak tahan diri sedikit. Supaya kadang-kadang kita semua rasa diri benar. Ada masalah di antara majelis jemaat, bukan langsung selesai segmen. Tunggu rapat. Nah kok yang kita ketemu omong memang kenapa tunggu rapat? Di sini juga begitu. Ada majelis. Selesaikan sudah. Saudara-saudara, kadang-kadang kita duduk sama-sama seragam pakai baju hitam stola ungu. Baju kita seragam, hati kita berbeda. Kita mulai ada benih kehancuran. Saudara bayangkan, di rumah misalnya kami bapak-bapak. Kami omong kami bapak, saya biar ibu-ibu senang sedikit. Bapak-bapak kami di rumah kan kami omong, istri anak-anak harus dengar. Pak Pendeta Yandi kalau dia bilang, saya kalau A. Keluarga sebelah juga. Kalau suami omong semua dengar. Keluarga B, C, D, E, F. Bayangkan, kami yang di rumah kami omong harus didengar ini, kami 10-10 ini yang rapat. Yang terbiasa di rumah kami omong orang harus dengar, dan 10-10 ini yang duduk rapat. Menurut saudara ada kerusuhan kok tidak? Karena kami terbiasa di kami perumah harus didengar. Lantas dia pikir gereja ini dia perumah. Sampai banting kursi, banting meja. Saya keluar saja kalau begini. Hai Bapak. Biasa, tahan. Ingat Bapak sudah lanjut usia. Tidak usah darah tinggi lah. Ini gereja. Bikin baik itu yang susah. Jadi mari kita rame-rame bertolong-tolonglah kamu untuk berbuat baik. Kalau bikin jahat itu gampang. Saya tinggal ambil ini lemparin ibu, kami sudah masalah sudah itu. Jadi mari kita buat baik. Amin kok. Saudara-saudara, kadang-kadang saya bangun gereja di kampung sana. Peraturan saya kasih keluar terlalu banyak. Salah satu peraturan yang saya sebut, saya bilang begini, ingat, berani kita bangun gereja dan kamu berkelahi, stop pembangunan, stop. Nanti kapan saya pindah baru bangun? Kenapa begitu Pak Pendeta? Stop. Untuk apa kita mau berkelahi pakai bikin panitia? Panitia pembangunan gereja, isinya berkelahi. Stop, mau berkelahi gampang-gampang saja, tidak usah pakai panitia, pakai perhadapan lagi. Oh. Karena itu saya bilang begini, penegasan. Biasa kita masalah itu karena ibu-ibu yang disuruh masak di dapur. Mereka bukannya masak di dapur, tapi komentar cor beton di muka. Nah itu kita masalah. Coba masing-masing urus saja di pun kerja. Tidak usah kepo dengan orang lain pun pekerjaan. Di sini ada yang biasa batas ibu ada. Ibu-ibu kok bapak-bapak. Jangan begitu. Kita mesti satu hati. Amin kok. Iya satu hati. Yang orang jualan motor saya pakai kata satu hati. Masa gereja mendua hati? Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang tua dulu bilang begini. Di satu waktu yang sama kamu buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Harus. Masak super mie cepat kok lama? Lama kok cepat? Cepat kok lama? Lama kok cepat? Teorinya cepat. Kalau tidak segera satu hati sepakat, dia jadi lama. Kalau saya bilang saya punya istri, Ma, saya mau makan super mie. Terus ibu lari ke dapur 2-3 menit, dia pulang dia tanya, Pak, mie goreng kami kuah.
Saya bilang mie kuah sayang, mie kuah. Ibu ke belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, kuah banyak atau sedikit? Kuah banyak mama. Ibu ke belakang 2-3 menit dia datang tanya, pakai telur kah tidak? Mama taruh saja. Ibu ke belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, pakai sayur kok tidak? Mama, lama-lama kita tidak makan. Kita hanya baku tanya sahabat. Bagi seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam dia hanya bilang, ini kan, waduh, lama-lama tidak jadi. Jadi kita butuh satu, amin kok, butuh bersatu. Untuk apa kita tidur di satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang beda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Enak gitu kan. Saya ulang habis itu bikin status sudah. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi yang sama itu kenyataan. Bangun mimpi bersama. Untuk mimpi bersama orang butuh kerendahan hati. Tidak bisa paksa diri, tidak bisa egois, tidak bisa kita kasih naik kita pun diri. Kita mau didengar tapi tidak mau mendengar orang, tidak bisa. Saya bicara di mana-mana tentang pengelolaan perbedaan. Saya bilang begini, kelola itu perbedaan harus seperti kita makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia pun nama? Kolak. Setelah dia jadi kolak kita makan pisang, masih rasa dia pun pisang atau tidak? Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Kita bisa bergabung bersama-sama. Tidak ada upaya menghilangkan. Bukan kita mau makan kolak, nah kita makan pisang di sana, pindah lagi makan ubi di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini, kan tidak begitu. Gabung semua jadi satu. Betul atau tidak? Iya, tidak ada upaya saling menghilangkan. Jangan kelola persekutuan itu seperti kita minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari gula, kopi, air. Sudah jadi dia pun nama? Nah yang lain pun nama? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Dia bikin rusak kita ini. Saudara tahu tembok? Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana tuh? Ini tuh. Di mana tembok? Tembok ini terdiri dari apa? Semen, pasir, batu, air. Setelah dia jadi begitu, pasir kelihatan ke tidak? Kelihatan ke tidak? Tidak. Kalau begitu kita sepakat garu buang itu pasir semua ke silam. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting di sini. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting di sini. Kita semua menjadi penting. Saudara, ada satu pendeta, dia mau pergi pelayanan. Tiba-tiba di pemban motor pecah. Ya, bagaimana jemaat tunggu? Di depan situ ada anak-anak tambal ban. Aduh, puji Tuhan, amin, haleluya. Adek, karena tambal om pendeta pembandul itu orang tunggu itu. Oke. Cepat belum 2 menit dia ulang. Cepat ini orang tungguin. Cepat. Ini anak juga kerja cepat. Belum 10 menit selesai. Om, sudah. Nah ini uang, makasih. Pas pendeta jalan baru sampai 20 meter ban pecah lagi. Ini pendeta balik marah. Kau kerja bagaimana? Kau kira orang tidak tunggu saya di sana? Saya pun pekerjaan ini bukan sama kayak kau punya. Ini anak hanya bilang begini, iya, Bapak pun pekerjaan saya yang penting. Yang saya ini tidak penting. Saya pun tidak penting, ini yang Bapak punya ban ini pecah terus. Karena itu Bapak duduk diam-diam di situ, tidak usah omong, saya kerja baik-baik dulu. Supaya Bapak jalan selamat sampai tujuan. Bisa tangkap yang saya maksudkan? Peliharalah kasih persaudaraan. Tidak pernah kebetulan kita punya istri ini, suami ini, anak ini. Atau ada kebetulan, Pak Pendeta saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur bangun begini, ibu di sebelah. Tuhan sudah atur memang. Karena itu peliharalah. Pelihara itu berarti rawat, urus. Apalagi kita manusia ini kan mut-mutan begitu toh.
Pas kita agak baik, itu datang di gereja tuh kayak punya ceria. Halo, salam semua, apa kabar? Cantik-cantik, aduh, luar biasa. Itu ada baik. Tapi mungkin karena efek vaksin atau apa misalnya. Kita datang tiba-tiba, ibu kok tidak seceria kemarin? Kenapa lu tanya-tanya? Nah, ini sudah jadi masalah. Jadi memang kita berjumpa dengan orang lain ini mesti hati luas. Amin kok, merendah, mengampuni. Kadang-kadang kita bisa melayani pendeta dan pendeta ini juga bisa baku marah. Mungkin bukan di GKST ya, ini di sana. Majelis-majelis juga bisa bertengkar. Belum masalah tanah sedikit di luar, belum datang di pemilihan majelis, jadi kita pusing. Jemaat juga satu kelompok tapi hati tidak satu. Bagaimana kita membangun tempat di mana Tuhan datang bagi kita? Mau cari jiwa di tengah-tengah ladang gandum yang luas hanya dengan satu cara. Kalau ada anak-anak kecil hilang di tengah-tengah ladang gandum, yang harus dilakukan adalah kita semua bergandengan tangan sejauh mungkin terus kita jalan bersama-sama. Pasti jiwa kita dapat. Ingat, pekabaran Injil mendapat jiwa hanya bisa dibangun melalui sebuah persahabatan, tidak dengan perdebatan. Saya tidak bilang bahwa berdebat tidak penting, saya tidak bilang begitu ya. Tapi jangan sampai perdebatan kita memicu kita menjadi terluka satu dari lain dan kemudian kita tidak mampu untuk mengampuni. Masing-masing kita butuh kenal diri. Selamat merayakan hari raya Minggu-Minggu Advent.